Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Putri dari kelas MKA dengan NIM 024231461036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang krisis komunikasi organisasi di era digital dengan strategi menghadapi disinformasi dan fragmentasi pesan internal. Slide selanjutnya ada agenda presentasi, di mana slide pertama akan membahas latar belakang, slide kedua akan membahas landasan teori, slide ketiga akan membahas masalah utama, slide keempat membahas dampak krisis, slide kelima strategi solusi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Slide pertama yaitu latar belakang. Mengapa ini penting? Teknologi digital mengubah cara organisasi berkomunikasi secara fundamental, lebih cepat, lebih luas, namun juga lebih rentan terhadap distorsi dan disinformasi. 86% organisasi mengalami miskomunikasi digital. Yang pertama, platform digital menggantikan komunikasi tatap muka secara masif. Yang kedua, proliferasi saluran komunikasi memicu information overload. Yang ketiga, disinformasi menyebar lebih cepat dari klarifikasi resmi. Yang terakhir, yaitu kepercayaan publik terhadap komunikasi organisasi melemah. Slide selanjutnya adalah landasan teori. Terdapat 3 landasan teori, yaitu yang pertama, manajemen komunikasi dari KY 1994 yang beranggapan tentang proses terencana dalam mengelola aliran informasi mulai dari perencanaan pesan, pemilihan saluran, hingga evaluasi efektivitas komunikasi kepada khalayak. Yang kedua ada teori sistem komunikasi dari Katz dan Kahn 1966 yang mengatakan organisasi sebagai sistem terbuka, input, output, komunikasi menjadi mekanisme integrasi antar subsistem yang ada dalam organisasi. Yang terakhir ada disinformasi dan fragmentasi, di mana Wardle dan Deraksan 2017 mengatakan bahwa informasi yang sengaja dibuat tidak akurat untuk tujuan tertentu. Fragmentasi pesan terjadi ketika pesan utuh terdistorsi melewati berbagai kanal digital. Yang selanjutnya yaitu masalah utama komunikasi organisasi di era digital. Ada 4 permasalahan utamanya, yaitu information overload atau banjir informasi dari berbagai platform memicu kebingungan, kelelahan komunikasi, dan pesan penting yang terlewat. Yang kedua ada kesenjangan antar generasi, di mana baby boomer hingga Gen Z memiliki preferensi media berbeda, memicu miskomunikasi lintas hierarki dan divisi. Yang ketiga ada keamanan informasi, di mana proliferasi saluran digital membuka celah kebocoran data, akses tidak sah, dan serangan siber terhadap komunikasi internal. Yang terakhir yaitu krisis kepercayaan. Karyawan kesulitan membedakan informasi sah dari hoax, sehingga kepercayaan pada komunikasi resmi organisasi melemah. Slide 4 yaitu ada pihak internal, eksternal, dan finansial, di mana konflik antar individu dan divisi, penurunan produktivitas kerja, erosi kepercayaan kepimpinan, keputusan berbasis asumsi keliru ada terhadap pihak internal. Pada pihak eksternal terdapat reputasi hancur dalam hitungan jam, hilangnya kepercayaan klien dan mitra, pemulihan reputasi mahal dan lama, dan penyebaran disinformasi tanpa kontrol. Terhadap finansial yaitu biaya penanganan krisis membengkak, potensi kehilangan pelanggan, resiko tuntutan hukum, dan yang terakhir yaitu investasi pemulihan brand tinggi. Slide 5 ada di strategi manajemen komunikasi yang efektif, di mana yang pertama sistem komunikasi terintegrasi, yaitu satu platform terpadu sebagai pusat seluruh aliran informasi internal, mengurangi dispersi pesan. Yang kedua yaitu kebijakan komunikasi tertulis, di mana protokol resmi atau verifikasi informasi, mekanisme eskalasi krisis, dan panduan saluran komunikasi. Yang ketiga ada literasi komunikasi digital, di mana pelatihan berpikir kritis, etika digital, dan kemampuan menyaring informasi untuk seluruh karyawan. Yang keempat ada tim manajemen krisis, di mana tim khusus yang memantau dinamika komunikasi real time dan merespons situasi kritis secara proaktif. Yang terakhir ada komunikasi dua arah autentik, di mana ruang dialog terbuka, di mana setiap anggota organisasi dapat menyampaikan perspektif dan kritik. Slide ke-6 yaitu kesimpulan dan saran, di mana era digital adalah era tantangan baru, di mana kecepatan informasi berbanding lurus dengan potensi disinformasi dan fragmentasi pesan
yang semakin kompleks dan dampak multidimensi di mana gagalnya manajemen komunikasi berdampak serius pada produktivitas, reputasi, dan keuangan organisasi secara simultan. Yang terakhir yaitu ada solusi holistik diperlukan di mana tidak ada strategi tunggal yang cukup, perlu integrasi teknologi, SDM, kebijakan, dan budaya komunikasi organisasi. Saran strategis yaitu pemimpin organisasi jadikan komunikasi sebagai aset strategis dan akademisi menjadi perluas kajian empirik konteks Indonesia dan untuk mahasiswa menjadi terapkan teori di lapangan nyata. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.